Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Santoso dari Jagat Play. Hari ini kita akan ngobrolin God of War PC. Woo! Kira-kira seperti apa performance-nya? Mari kita mulai, let's go. Seperti yang kita tahu, Sony selama 2 tahun terakhir memang lagi fokus banget ngeluarin game eksklusif, at least PS4 buat PC. Jadi kita udah ketemu Horizon Zero Dawn, kita udah ketemu sama Days Gone. Dan akhirnya salah satu game yang paling diimpikan sama gamer PC, God of War, akan tiba mungkin 2 hari setelah video ini keluar. Berkat kayak review code dari Sony, kita bisa nyobain lebih awal. Jadi kita bisa langsung report ke lu kira-kira performance-nya kayak gimana. Terus feature PC apa yang bisa lu andelin di God of War versi PC ini. Sebelum kita nyelam lebih jauh soal performance God of War di PC, ada baiknya kalau misalnya kita ngobrolin dulu soal apa itu God of War, terutama yang untuk versi 2018 ini. Jadi God of War versi 2018 adalah seri sequel sekaligus reboot dari God of War yang selama ini kita kenal. Jadi dulunya dia game action pure dengan dengan kamera fix. Sekarang dia berubah jadi game action RPG dengan kamera over the shoulder. Jadi kita tetap bercerita soal Kratos yang sekarang udah terdampar di mitologi yang berbeda setelah apa yang terjadi di trilogi God of War awal. Sekarang Kratos ada di mitologinya Norse. Sekarang dia punya anak namanya Atreus. Dan basically ketika ceritanya dimulai, eksistensi Kratos di dunia Norse ini tidak diketahui oleh dewa-dewa Norse yang lain. Tapi karena 1 atau 2 kejadian, akhirnya dalam tanda kutip selimut pelindung mereka terbuka. Dan dewa-dewa Norse akhirnya tahu soal eksistensi Kratos, which is dewa yang nyebrang dari mitologi Yunani ke mitologi Norse. Dan bersama dengan anaknya Atreus, Kratos datang dengan sebuah misi yang lumayan suci. Jadi dia pengen ngebawa Abu istrinya ke puncak tertinggi di semua realm Norse. Dan itu jadi motivasi utamanya. Itu akan jadi alasan kenapa lo berpetualang. Dan lo akan lihat gimana perkembangannya Kratos nggak cuman berubah jadi dewa yang cuman tahu marah doang. Jadi seorang ayah yang lumayan bertanggung jawab dan punya cara yang unik buat ngajarin sekaligus nunjukin rasa cintanya pada anaknya si Atreus. Jadi fokusnya lebih ke perkembangan karakter Kratos sebagai seorang ayah dari seorang dewa yang cuma tahu marah doang bersama dengan si anaknya si Atreus. Nah kira-kira itu yang jadi intisari The God of War 2018 ini. Terus gue rasa ada banyak gamer PC yang bergembira melihat God of War 2018 ini akhirnya ke Steam dan Epic Games Store. Sekaligus buat kasih kesempatan buat gamer PC buat nyobain apa yang bikin game ini, bahkan sempat nyabet begitu banyak gelar Game of the Year, sekaligus mempersiapkan kalau misalnya ada kemungkinan saya tahu lu tertarik sama God of War Ragnarok yang harusnya keluar tahun ini, dan mungkin lu bisa ngeliat di versi PlayStation 5 nya ntar. Nah yang pastinya God of War versi PC ini datang dengan begitu banyak kelebihan dibandingkan versi PS4, bahkan compare sama enhancements di versi PS5. Salah satunya ada dukungan yang harusnya memang ada di banyak game PC, termasuk gue nggak tahu modding ya, karena ketika review ini keluar dia masih belum keluar di pasaran, jadi kita belum bisa lihat seberapa aktifnya komunitas moddingnya. Tapi untuk performance itu udah pasti dia akan dukung hal-hal kayak widescreen yang akan jadi fokus diskusi kita kali ini, karena percaya atau enggak nikmatin God of War di resolusi 21:9 dengan widescreen itu ngasihin pengalaman sinematik yang gak mungkin lo dapetin di versi PS4, bahkan di versi PS5 sekalipun. Oke, soal performance kita ngobrol pertama soal control dulu. Apakah game ini nyaman dimainkan dengan mouse dan keyboard? Gue pribadi akan sangat menyarankan lo untuk nyobain pakai controller. Itu yang pertama, atas nama kenyamanan ekstra. Tapi kalau misalnya lo cuma datang dengan mouse dan keyboard doang, gue bisa memberikan testimoni kalau lo akan bisa mainin God of War versi PC ini dengan tetap nyaman. Jadi kontrol didesain sedemikian rupa untuk bisa dimaksimalin dengan hanya mouse dan keyboard aja. Lo bisa gunain left click untuk nyerang biasa, terus right click untuk serangan kuat, dan middle untuk eksekusi serangan pemungkas. Semua skill menggunakan semua skill menggunakan tombol Q. Terus juga ada tombol untuk quick turn, ada menu khusus, button khusus untuk menu. Terus ada juga key tertentu untuk photo mode misalnya. Jadi semuanya tercakup di dalam mouse dan keyboard. Dan fungsi-fungsi yang memang butuh action cepat kayak serangan, defense, segala macam semua ada di tombol yang dekat. Jadi lo bisa akses dengan cepat dan nyaman tanpa perlu mikirin kira-kira tangan lo bakal nyampe atau enggak.
dan seberapa lelahnya lo. Jadi untuk sementara gue bisa bilang kalaupun gue sendiri menyarankan untuk nyobain pakai controller, gue bisa bilang kalau mouse dan keyboardnya lumayan intuitif, lumayan gampang dikuasain, dan tetap aja nyaman buat dimainin. Jadi it's okay untuk performance bagian itu. Nah, gimana kalau misalnya ngobrolin dia sebagai game PC? Nah, salah satu paling ketakutan paling besar gamer PC ketika dengerin soal masalah port game konsol adalah, ada banyak kasus developer Jepang yang ngasihnya setengah hati, benar-benar port versi konsol tanpa ngasih opsi yang seharusnya ada di game-game PC gitu. Berita baiknya, Sony Santa Monica dan siapapun yang bertanggung jawab untuk proses port ini menjalankan tugasnya dengan baik, dan game ini datang dengan beragam opsi game PC yang seharusnya, terutama dari pengaturan sisi grafis. Jadi di sisi grafis lo akan ketemu sama beberapa preset, udah pasti ada low, ada high, ada ultra, lo udah ngerti ini pakem game PC. Tapi ada satu setting baru namanya original. Nah, kalau misalnya setting original itu sama dengan kualitas grafis yang lo dapat di versi PS4. Jadi presetnya adalah preset visual PS4. Kalau misalnya lo mau lebih tinggi daripada original, ya berarti lo dapetin sesuatu yang lebih dari versi PS4 gitu. Tapi kalau misalnya mau lo custom juga lo bisa cek dan ngatur texture quality, model quality, anisotropic filter, shadows, reflections, atmospherics, dan ambient occlusion. Jadi semua bisa lo atur untuk memfasilitasi seberapa kuat rig lo untuk nanganin God of War ini. Nah, satu hal yang pasti yang seperti lo ketemuin di sesi review kali ini adalah widescreen. Jadi salah satu pengalaman yang gak bisa dapetin di versi PlayStation 4 dan PlayStation 5 adalah kesempatan buat nikmatin pengalaman God of War dalam format lebih sinematik, which is 21:9. Dan yang pastinya lu bisa nikmatin kayak extra view, yang pasti nomor satu. Yang kedua ya, sini selalu jadi format yang cocok untuk kayak seperti film-film layar lebar lah. Dan gue bisa bilang kalau misalnya experience nikmatin widescreen ini memang salah satu experience terbaik God of War gue. Bahkan ketika gue udah namatin versi PS4 dan udah nyobain enhancement di versi PS5 sekalipun. Jadi kalau misalnya lu punya rig yang cukup kuat, lu punya monitor widescreen, gue sangat menyarankan lu untuk cobain God of War di format yang satu ini. Bergantung sama rig lu juga punya kesempatan buat nikmatin God of War versi PC ini di 4K native, sesuatu yang gak bisa lo lakuin di PS4, di PS5. Bahkan even di PS5 juga, seingat gue 4K-nya juga masih pakai checkerboard, jadi upscaling gitu. Jadi kalau misalnya lo punya performance rig yang oke, ya lo bisa nikmatin di 4K gitu. Untuk lo yang punya GPU Nvidia, lo juga bisa nikmatin dua feature RTX di sini, yaitu ada DLSS untuk extra performance di resolusi lebih tinggi. Terus juga ada Nvidia Reflex. Kalau misalnya lo ngerasa kayak, oh gila, kayaknya gue kalau type person yang butuh timing tepat, gue butuh sesuatu yang ekstra akurat gitu, dan lo bisa manfaatin dua teknologi RTX di sini. Sementara untuk yang lu yang pakai GPU-nya AMD, lu bisa manfaatin teknologi FSR yang juga udah disupport sama God of War ini. Nah, untuk kita ngobrolin soal DLSS, dia ada 4 option. Dia ada Ultra Performance, Balance, dan Quality. Dan so far dia juga ngasih lihat teknologi, dia ngasih tahu informasi render resolusi yang dipakai setiap setting DLSS. Terus misalnya kayak di kalau misalnya 21:9 kayak lu lihat sekarang di layar, kalau misalnya lu pilih performance, gamenya akan dirender di 720p, tapi 720p yang 21:9 gitu. Seperti biasa, gue akan bilang kalau DLSS menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kalau misalnya untuk gaming kayak God of War sekalipun, walaupun lu pilih kayak performance, lu compare sama quality, gue bisa bilang kalau untuk boost performance yang ditawarin dengan kayak perbedaan visual yang keluar, menurut gue ya nggak terlalu beda jauh gitu. Kalau misalnya lu pilih yang performance, kalau mata lu nggak terlalu jeli banget, lu nggak akan bisa bedain banyak sama yang quality. Dan so far menurut gue gamenya akan tetap cakep-cakep aja gitu, apalagi kalau misalnya lu main di widescreen. Nah, kita juga nyobain pastinya pakai laptop yang Ryzen 5000, terus dia juga combine sama RTX 3060 laptop, which is performance-nya memang lebih rendah dibanding sama yang desktop. Nah, kita cobain dua hal, ada di 4K dan ada di 21:9 ini, widescreen. Di 4K, untuk bisa dapat 30 fps, lu mesti main di original setting visualnya, terus DLSS-nya di ultra performance lah. Paling nggak lu bisa dapat 30 fps di situ. Sementara untuk di widescreen ini, kalau misalnya lu mau dapat 60 fps, lu bisa coba di original untuk setting visual, dan
DLSS-nya di performance-nya udah bisa dapat sebenarnya. Tapi kalau misalnya lo pengen visual lebih tinggi ya, lo harus berhadapan dengan frame rate lebih rendah. Lo bisa coba high atau even gue nggak nyaranin ultra lah, gue coba jaranin high. Terus performance untuk DLSS-nya lo masih dapat sekitar 30 tinggi untuk FPS. Jadi gue nggak akan bisa bilang kalau seberapa optimalnya performance game ini, tapi gue bisa bilang kalau at least dari laptop yang kita cobain, apa yang ditawarin, apa yang dituntut itu termasuk sesuatu yang lumayan rasional gitu untuk game sekarang, apalagi untuk yang pengen main di 4K native ataupun main di widescreen gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira itu performance God of War di PC. Gue mungkin akan showcase banyak b-roll dan screenshot widescreen, terutama karena memang gue lagi favorit banget mainnya di widescreen di video ini. Walaupun mungkin akan terlihat aneh di video kali ini karena mungkin ada bar hitam putih karena memang widescreen, tapi ya lu bisa kira-kira nangkep experience cinematic kayak apa yang bisa lo dapetin, terus kira-kira visual kayak apa yang bisa lo dapetin di sini gitu. Dari kesimpulan bisa gue ambil adalah gue bisa bilang kalau portnya at least memuaskan gue. Pertama karena memang kontrolnya memang intuitif dengan mouse dan keyboard, lu nggak harus pakai controller, walaupun gue tetap nyaranin lu pakai controller untuk game kayak gini. Yang kedua juga dia nggak port sembarangan, jadi ada opsi grafis yang bisa lo modifikasi sesuai dengan performance PC lo. Jadi kalau misalnya lo bukan nggak suka ya, lo nggak mampu mainnya ini di high, lo tetap bisa ngatur masalah ambient occlusion atau filtering segala macam supaya at least lo bisa dapat visual terbaik. Kalau misalnya lo ragu kira-kira setting apa yang terbaik, selalu bisa kembali ke versi original, which is setting grafis untuk versi PS4. Sementara untuk yang lo punya Nvidia GPU, lo bisa manfaatin DLSS dan Nvidia Reflex yang so far, gue nggak tahu Reflex seberapa efektif, tapi DLSS-nya sangat-sangat mempengaruhi performance tanpa harus ngorbanin visual gitu. Kira-kira kayak gitu. God of War versi PC akan keluar tanggal 14 Januari 2022, 2 hari mungkin setelah video ini rilis, dan akan tersedia di Steam dan Epic Game Store. Jadi kalau misalnya lo ingin masuk kembali ke dunianya Kratos dan petualangan barunya, gue tidak akan bisa lebih menyarankan lagi game ini gitu. Karena memang so far dari experience PS4, PS5 dan Final PC, this is bisa dibilang salah satu game terbaik yang pernah ada gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke guys, play Santoso, jaga play. See you di video selanjutnya. Bye-bye, dadah.